Apa itu koperasi sekolah? Koperasi sekolah sering disebut juga dengan koperasi siswa. Mengapa demikian? Karena koperasi sekolah merupakan sebuah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah, yang anggotanya terdiri atas siswa di sekolah tersebut dan didirikan sesuai pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan berperan penting untuk mengembangkan potensi siswa. Fungsi dari koperasi sekolah yakni sebagai wadah dalam mendidik kesadaran berkooperasi di kalangan anggota atau siswa, serta untuk mengajarkan siswa dalam mengembangkan sifat dalam berwirausaha dan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan siswa. Pertimbangan-pertimbangan mendirikan koperasi sekolah. Yang pertama yakni menumbuhkan koperasi sekolah dan kesadaran berkooperasi di kalangan siswa. Yang kedua, menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan sekolah. Yang ketiga, membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi. Yang keempat, yakni meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkooperasi agar berguna kelak di masyarakat. Dan yang kelima, membantu kebutuhan siswa dan mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan di luar sekolah. Ciri khas pendirian koperasi sekolah. Yang pertama, koperasi sekolah didirikan berdasarkan SK kerjasama antar departemen. Yang kedua, koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Yang ketiga, anggota koperasi sekolah terdiri atas siswa dari sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, jangka waktu keanggotaan terbatas selama anggota yang bersangkutan belum tamat dari sekolah tempat mereka belajar. Yang kelima, koperasi sekolah merupakan koperasi serba usaha. Dan yang keenam, koperasi sekolah mempunyai manfaat ganda, yakni manfaat di bidang pendidikan dan ekonomi. Tujuan adanya koperasi sekolah. Yang pertama, koperasi sekolah diharapkan dapat menunjang pengetahuan yang diberikan di sekolah dalam bentuk teori dengan dibekali praktik langsung, serta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, pengadaan koperasi sekolah diharapkan dapat menanamkan rasa kesamaan derajat dan menumbuhkan sikap demokrasi, serta daya kreasi dan daya nalar siswa. Keanggotaan koperasi sekolah. Keanggotaan seseorang pada koperasi tidak dapat dipindah tangankan seperti digadaikan atau dijual. Karena keanggotaan koperasi itu merupakan orang-orang tertentu yang melekat pada pribadi anggota koperasi yang bersangkutan. Syarat-syarat keanggotaan koperasi sekolah. Yang pertama, siswa-siswi sekolah tempat koperasi itu berada. Yang kedua, setiap anggota mempunyai hak yang sama, yaitu satu anggota mempunyai satu suara. Yang ketiga, keanggotaannya tidak dapat dipindah tangankan. Dan yang keempat, setiap anggota wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di koperasi. Yang kelima, setiap anggota harus setia, taat, dan menjunjung tinggi nama koperasi sekolah. Yang keenam, setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas. Dan yang ketujuh, keanggotaan koperasi sekolah berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang menjadi anggota meninggal dunia. Yang kedua, siswa pindah sekolah sehingga tidak lagi menjadi murid pada sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, siswa tersebut telah berhenti atau telah selesai pendidikannya. Yang keempat, siswa tersebut terpaksa meninggalkan sekolah karena sesuatu keadaan. Dan yang kelima, disebabkan hal-hal lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Kepengurusan koperasi sekolah. Kepengurusan koperasi sekolah dipilih dan diangkat oleh rapat anggota. Bendahara dan pengawas koperasi pada dasarnya dipilih dari murid, tetapi untuk keamanan, pembinaan, dan pengawasan, kepala sekolah dapat mengangkat bendahara sendiri. Guru yang telah diangkat menjadi bendahara
atau pengawas harus bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Keanggotaan lain dapat diisi oleh guru apabila tidak atau belum ada murid yang mampu untuk menjabatnya, dengan persetujuan kepala sekolah sampai ada murid yang mampu dan bersedia. Permodalan koperasi sekolah. Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal usaha koperasi terdiri atas modal investasi dan modal kerja. Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional koperasi yang tidak mudah diuangkan seperti tanah, mesin, bangunan, dan peralatan kantor. Sedangkan modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam aktif balancer koperasi atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek koperasi seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, dan biaya listrik. Modal koperasi sekolah dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama, simpanan pokok, yang merupakan sejumlah uang yang diserahkan anggota kepada koperasi saat pertama kali masuk menjadi anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib, merupakan sejumlah uang yang disetor secara langsung oleh anggota setiap jangka waktu tertentu. Yang ketiga, simpanan sukarela merupakan sumber modal yang dipergunakan khusus pada waktu koperasi membuka proyek khusus. Yang keempat, simpanan khusus untuk menarik dana yang bersifat simpanan khusus ini dapat diadakan menurut suatu ketentuan khusus dalam anggaran dasar. Dan yang kelima, cadangan SHU sebaiknya tidak semua sisa hasil usaha atau keuntungan usaha koperasi dibagikan kepada anggota. Koperasi sebaiknya menyisihkan jumlah tertentu dari sisa hasil usaha untuk memperbesar modal. Begitulah teman-teman beberapa hal mengenai koperasi sekolah. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat ya.